kemungkinan ada dua. Judulnya terlalu panjang dia nggak mau. Nah, kalau judulnya nggak mau, kita harus copy doinya. Tapi belum bisa di-download dari 2021 ini. Oke, kemudian Anda save. Ini adalah volume di 2021. Tolong save di 2021 sesuai tahunnya. Nah, jangan kayak angka togel kayak gini. Kalau terjadi angka togel kayak gini, nanti saya periksa, saya kembalikan ke Anda untuk rename lagi. Lebih repot aja dari rename-nya. Downloadnya lebih gampang daripada rename-nya. Jadi kalau ketahuan yang angka togel kayak gini, saya kembalikan Anda untuk rename. Kalau udah rename lebih repot, lebih enak download lagi. Nah, kalau udah kayak gitu, tadi Anda sebelum kalau Anda ragu, Anda belum ini, cancel dulu. Anda pergi dulu ke linknya tadi, copy judul ini. Nah, copy judul ini. Sudah. Nah, kemudian balik lagi ke siapnya tadi. Ini Anda baru save di tahun 2021. Oke, tinggal Anda Ctrl V aja. Nah, cuman ada titik duanya dibuang. Nah, save. Tuh, coba lihat hasilnya. Di 2021, tuh, nama titel judulnya. Kalau Anda ngopinya pakai nomor togel, bukan nama judul, Oke, jadi kita baru selesai pulang kerja. Boy, bantu. Fighting Giseo. Gimana caranya tuh? Gak bisa dilakukan ya. Ini kan emang susah ada Cik. Tapi gak susah ya sih. Lebih susah punya abang ambo. Dari tepek les abang ambo tuh. Enggak, payah dan free. Gini gue udah sampai. Oh, dorong tuh energi kau sebelah. Ya, jangan. 1, 2, 3. Ketebalik deh biar aku dorong. Oke. Dok, ya. Ya. Kok kayaknya. Itu kan tuh. Dok, lagi. Ya. Wih, tangan lu. Tak bisa lagi anjir. No, bisa fit. Ya. Lagi, Sat. Satu, dua, tiga. Udah ini. Ada ilah. Ini udah bisa dikunci ya sih? Udah bisa. You okay? Tak bisa lagi Nana, ada kan? Kuncinya emang ada kan? Kucingnya dari dalam enggak sih ini? Ya udahlah. Lagi Zak. Bye. Jadi aku baru pulang kerja dari Ampara. Baru banget selesai pulang dari Ampara kerja. Terus malam ini ditelepon oleh tim organisasi buat mastiin kayak aku datang atau enggak ke rapat nantinya. Aku datang atau enggak ke Makassar nantinya. Kayak literally sekali lagi dipastiin gitu loh. Aku ikut rapat atau enggak gitu kayak aku nggak ikut coy gitu. Bukan masalah dana, mungkin masalah dana satu, uangku tuh masih uang panas gitu loh, belum uang dingin. Kalau mau ke Makassar dan sebagainya, ini kan uang dingin ya, sedangkan aku tuh harus mikirin uang panasnya. Ya uang aku cuma 3 juta cuy, 2,5 juta lah gitu. Nah, dan kalau aku mau pergi ke Makassar, at least aku harus punya 10 juta gitu. Nah, karena 3 kali lipat dari pendapatan aku sekarang gitu kan, 3 atau 4 kali lipat dari pendapatan aku sekarang. Berarti aku harus dapat 10 juta baru bisa ke Makassar, atau aku harus punya tabungan 10 juta baru aku bisa ke Makassar. Tapi kan aku nggak punya tuh tabungan segitu, jadi kayak ya udah aku nggak bisa gitu loh.
Dan kedua, konsekuensi kalau aku ikut kegiatan ini tuh kegiatannya luar biasa banget pastinya ya, dan aku ditawarin sekali lagi oleh mereka untuk ikut atau enggak dan ditanyain gitu loh. Tapi kayak the konsekuensi after aku ikut kegiatan ini, satu, kuliah aku gimana, aku nggak ada teman lagi di kuliah sekarang, ya teman dekat aku banget nggak ada gitu loh. Jadi aku hanya bisa mengandalkan diri aku sendiri buat urusan kampus, tugas, segala macam. Aku nggak boleh ada ketinggalan karena aku hanya bisa ngandalin diri aku sendiri. Dan kedua, kerja. Aku juga banyak banget deadline kerja akhir-akhir ini. Malamnya aja aku baru selesai rapat, dan konten kami itu diturunkan jadi 45, tapi itu kontennya rata-rata high semua, butuh persiapan semua, dan it takes long to create that content gitu loh. Dan itu bertambah kualitas kontennya gitu, dan meninggi, dan itu kerja gitu kan. Aku nggak bisa izin sama bosku misalnya, atau aku nggak enakan sama rekan kerjaku lain gitu kan, dan tim aku gitu. Nah, terus ketiga, the konsekuensi, ya pada akhirnya mereka nggak menanggung apa yang aku tinggalkan gitu kan. Gimana kuliah aku, kalau izin ya mereka bisa urus gitu. Nah, tapi ketinggalan tugas aku, izin ke dosen, recap tugas, mereka nggak ngebantu aku kan pada akhirnya. Dan kerjaku juga nggak bisa kan pada akhirnya ditinggalin juga, dan mereka nggak menanggung apa yang aku tinggalkan di sini gitu kan. Dan setelah itu pun ada kehidupan setelah acara ini selesai gitu. Nah, 10 hari hora-hora di Makassar, tapi setelahnya kan masih ada hal yang dipertanggungjawabkan gitu. Nah, hal yang harus ditanggung, konsekuensi. Itu sih yang bikin aku tuh jadi mikir-mikir lagi gitu. Nah, benefit mana yang paling kena ke aku. Sedangkan kalau kalau misalnya aku di Makassar itu, ya udah aku cuma kayak hadir, datang, kenalan, dapat relasi, foto-foto, itu bagus banget sih sebenarnya. Karena kayak, ya siapa sih yang nggak mau dapat relasi orang-orang kaya, kedatang ke acara pensi, terus ketemu jambore dan himi-himi lain gitu kan. Dan untuk track record himi dan acara nasional itu luar biasa banget pastinya. Kapan lagi coba kan gitu, dan acaranya tuh seru juga pastinya gitu kan. Tapi kayak aku mikirin afternya gitu loh, aku mikirin setelahnya gitu. Jadi aku nolak. Dan untuk mungkin ini cuman event 3 tahun sekali gitu, tapi aku harap kayak ya udah sih, ini kan juga aku pergi sama orang-orang yang ya aku nggak terlalu dekat lah di organisasi HIPMI ini, dan itu nyiksa aku juga kalau misalnya aku nggak ikut gitu kan. Kalau misalnya aku ikut, entah aku mabuk, entah aku merepotkan mereka, dan aku nggak nyaman juga buat merepotkan mereka terus gitu. Nah, karena pada akhirnya mereka cuma rekan organisasiku gitu loh. Aku percaya nanti aku akan pergi keluar lagi nantinya, keluar kota lagi, dan tapi sama orang yang benar-benar bisa menanggung aku apa adanya 100%. Dan aku merasa aman dan nyaman bersama dia gitu loh. Entah itu nanti pacar aku, entah itu nanti partner aku, entah itu nanti sahabat aku, teman aku, atau teman yang emang nerima aku apa adanya gitu, atau orang yang emang nggak apa-apa direpotkan sama aku. Karena aku mabuk lah, belum berpengalaman, masih ngurus ini itu dan sebagainya. Aku akan percaya sama nasib dan takdirku aja sih. Untuk event ini kayaknya aku nggak akan ikut, sorry to say, dan thank you banget untuk yang udah ngajak. Aku harap acara di sana seru, berbobot, dan benar sesuai dengan realita dan ekspektasi kalian. Bye bye, good for you guys.
Sekarang coba kalian lihat beberapa saya berapa kali beli di coffee shop kayak Kore. Itu kan dia ada goodie bag. Iya. Nah, goodie bag itu adalah salah satu identitas. Nah, goodie bag itu pasti akan itu pernah saya diskusi sama teman saya dulu. Dia cerita kenapa nggak semua brand itu mereka merelakan uang ya mungkin berapa sih bikin goodie bag itu paling 3.000 5.000. Tapi dengan uang segitu, apalagi kalau goodie bag yang bagus kayak sekarang Kore punya, terus si Tomo ya Tomo paper bag itu kan bagus-bagus kan, sampai dipakai sama istri saya kalau keluar kota jalan-jalan pasti pakai untuk simpel-simpel ya. Jadi itu penggunaan bukan cuma kantong kresek kayak kantongnya Matahari. Paling ambo ngarahin yang kayak, wih ambil dari bagian sini nah situ. Terus nanti yang paling ambo kasih tahu ini kontennya gimana, kayak itu. Jadi kau apa sih bantu ngetek sama kalau tinggal ini karena kau lah tahu kan urutan tag videonya tadi. Kayak itu aja sih. Baiklah. Ambo nih sih. Kamu nyuruh Hazim siapa? Ini Hazim nyuruh ambo. Emang kemarin Hazim yang nyuruh ambo. Yang tidak nyuruh ya, aku minta tolong. roda berputar. Ambo juga meminta tolong. Tolong ya Zim. Baiklah. Iko nabang soalin yang Iko. Yang mana? Yang Iko. Wih kok nama aku pencari duit sejati anjir. Iya, Cok. Kau tuh pencari duit sejati. Kau pencari duit sejati. Mana sih? Ini grup kita ya. Nih. Bahasan mantan aja. Asik.